putus sekolah itu jamak kita lihat di sini gitu. Nah, makanya sekarang usaha kita adalah bagaimana teman-teman ini bisa mengenyam pendidikan. Nah, alhamdulillah negara kan memfasilitasinya melalui PKBM namanya. Bentar lagi lulus dong ya? Iya. Gajinya naik dong kalau lulus. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman yang baru bergabung nih, ini ada pegawai paling senior. Kalah Bu Mila juga kalah nih. Dari paling senior itu Pak Judin ini. Dedikasinya buat UTS luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman semua bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode kali ini saya berada di depan Rektorat UTS. Ini di taman kita ya. Jadi taman ini cukup indah di sini. Sebenarnya ada air mancur nih, cuman lagi nggak banyak airnya. Dan juga ya tumbuh-tumbuhan lumayan hijau. Padahal sebenarnya sekarang tuh lagi panas-panasnya di Sumbawa, lagi kering-keringnya. Kita lagi menunggu rahmat dari Allah berupa hujan nih untuk Sumbawa. Nah, ngomong-ngomong soal taman ini kalau tidak dikelola dengan baik tidak mungkin indah seperti ini. Betul. Nah, pada kesempatan episode kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai di taman ini di sore hari. Sekarang sudah pukul hampir menuju jam 5 dengan para staf yang menjadi garda terdepan dari taman kita supaya taman kita terlihat begitu indah. Di sini ada dua narasumber. Teman-teman saya, yang pertama adalah Pak Judin. Assalamualaikum Pak Judin. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar Pak Judin? Baik. Pak Judin ini adalah koordinator taman kita ya Bang ya? Iya betul. Koordinator taman. Berapa jumlah ini? Taman kita, staf taman kita? Kita ada 13 yang 13 orang? Iya 13 orang. Oh, iya. Semua orang Batu Alang saja atau ada dari mana? Ada orang Pernek 1. Ada orang Pernek 1. Ada Pernek 2. Pernek 2. Iya. Sisanya dari Batu Alang ya? Iya, Batu Alang. Ya, teman-teman semua kampus UTS ini berada di kaki Bukit Torat Maras ya. Nggak jauh dari Batu Alang dan juga dari Pernek. Lokasinya ada dua gitu, ada Batu Alangnya, ada Perneknya juga ya. Iya. Gitu ya. Nah, Pak Judin ini orang asli sini, lokal, dan beliau punya banyak cerita nih nanti terkait dengan kampus kita karena katanya di sini tempat mainnya Pak Judin dulu ya. Nah, di samping Pak Judin ada juga ya, salah satu pegawai kita di taman namanya Pak Kaharudin. Assalamualaikum Pak Kaharudin. Waalaikumsalam Pak. Nah, Pak Kaharudin kan gabung ke UTS udah berapa lama nih? Ada setahun lebih ya? Tahun lebih. Nah, sebelumnya kerja atau di sawah atau di mana? Di sawah Pak. Kerja di sawah. Sebelum Sawahnya katanya nggak jauh dari sini ya? Iya di situ Pak, di belakang itu. Yang di depan sana ya? Ya. Ada berapa petak sawahnya Pak? Ada sekitar 4 petak Pak. 4 petak. Iya. Nah, di sini sudah keluarga ya? Sudah Pak. Berapa anak? 2 Pak. Kelas berapa? Kelas 2 SMP 1, kelas 3 SD 1. Gitu. Jadi gimana rasanya jadi pegawai UTS? Alhamdulillah agak lebih enak Pak. Agak lebih enak. Sebelumnya memang sempat kerja di perusahaan gitu-gitu? Enggak pernah Pak. Enggak ya. Jadi Pak Kaharudin masuk ke UTS tahun yang lalu ya? 2 Iya. tahun? Tahun 2022. Iya. Bulan 3. Bulan 3, belum genap 2 tahun ya? Belum Pak. Oke, saya pengen ngobrol sama Pak Judin. Pak Judin, tadi kan disebutkan ada 13 orang ya kita ya yang ngejaga taman-taman kita. Di berapa lokasi nih? Ada di sana Ada ya, di ekonomi 2. ekonomi 2 orang. Terus di belakangnya ya di FITP. 3 sama di Anong itu. FITP di sana ya, FPH ya. DPB. Nah, terus di rektorat ini 2 orang. Rektorat 2 di belakang rektorat ada 3 orang ya di sebelah sana ya. Nah, teman-teman ini kan selain kerja full time di UTS juga punya kegiatan lain ya, misalnya di sawahnya gitu. Iya ada semua ada. Semua punya sawah. Semua punya sawah. Pak Judin sendiri punya berapa petak sawah? Banyak. Ada 80 aren. 80 are ya. Luar biasa. Kemarin panen habis berapa? Berapa karung, dapat berapa karung? Dapat 20 karung. Banyak dong. Dapat 20 karung Iya. ya. Terus Pak Judin,
pengen cerita dong dulu ini sebenarnya di Olat Maras ini kayak gimana sih? Sebelum ada UTS ini tempat apa dulu di sini? Ini tempat kita kayu untuk kita dijual waktu itu. Oh, kayu. Kayu. Jadi kayu-kayu yang Ya kayu bakar. kayu bakar banyaknya ya. Kayu bakar. Bukan kayu-kayu besar gitu maksudnya. Ya kayu besar, ketimis itu. Ketimis itu. Pohon ketimis ke samping. Oh, makanya pada saat mau dibangun itu memang di sini gersang gitu ya. Ya, Karena gersang. sudah dipotong semua Ya kayu-kayunya. dipotong ya? semua itu gersang. Ini tempat kita cari uang sedikit-sedikit. Oh, waktu tempat itu. cari uang tapi dengan cara menjual kayu bakar gitu ya. Ya menjual Kayu bakar atau kayu untuk misalnya dibangun gitu? Nah, dibakar. Karena ini ya, apa Kalau kayunya itu- bukan kayu-kayu yang Kalau lurus untuk ya. dibangun itu susah, kita cari dulu, Pak. Gitu ya. Ya, Bukan kayu ketahanan. kayak jati gitu Ya. bukan ya. Ada menteri kehutanan. Oh, gitu. Ya, jadi dulu di sini tuh lokasi tempat cari kayu bakar. Ya kayu bakar. Dijualnya kemana? Ke Sumbawa. Oh, Ke Sumbawa dibawa pada pakai apa? tahun 90 Pakai kuda. pakai kuda tuh. Gitu, nggak ada Di sini. mobil ya dulu. Iya. Angkutan umum juga jarang ya kayaknya ya. Susah. Oh, gitu. Gitu ya. Terus kalau irigasi ini tahun berapa kira-kira dibangun? Tahun 2003. Tahun 2003 gitu sini. 2003 gitu. Diresmikan. Iya. Pak Judin kan sekarang jadi koordinator taman nih, koordinator teman-teman yang lain gitu ya. Dulu pernah punya pengalaman nggak mengelola taman gitu? Atau gimana caranya supaya tamannya bisa jadi bagus gitu? Pernah belajar nggak? Pernah sih belajar ke tempat ada Pak Anon dari Jawa dulu itu. Hah, Apa? Saya lupa namanya Pak D cara hah, dipanggil. hah. Dibawa sama Pak Gub dulu. Jadi dia Pada ngajarin tahun gimana cara buat 2012. taman gitu ya, Iya. bunga-bunga gitu ya yang Iya. yang ditanam gitu dan lain-lain. Terus apa namanya, kita ini kan memang daerahnya ini agak kering ya. Ya ada kering. Nah, memang Ini sudah lumayan ini, Pak. udah lumayan sekarang. Ini pada waktu itu ini gunung ini setiap tahun ini terbakar ini. Setiap tahun terbakar Iya, ya. setiap tahun Sekarang terbakar. sekarang kayaknya Sekarang nggak sudah pernah ya sekarang ya. 7 tahun nih enggak terbakar. Terbakar itu Iya. karena apa? Apakah dibakar sama Terbakar, orang atau? mencari apa lebah itu. Oh, mencari lebah. Jadi dia pakai asap gitu mungkin. Pakai asap ya ininya. ditaruh di tanah. Tapi sekarang ini jarang ya. Jarang enggak. Nah, gitu. Jadi kita jaga ini karena terus, dijaga ya oleh dijaga Pak terus. Judin dan teman-teman ya supaya Ya. tetap Supaya jangan nggak terbakar. terbakar. Saya masih ingat itu pada saat Covid waktu itu ada yang pernah terbakar di sini Iya, yang malam-malam itu malam-malam saya. kita naik ke Oh, malam-malam kita naik malam-malam jam 8 jam 9 malam tuh. Iya, jam 9 malam ya. Ya, Bang. Dan memang pada saat musim kering ya waktu itu ya, Ya, masih ingat musim saya. kering. Dan kemudian kita bekerja bakti, gotong royong tuh Ya. waktu itu saya masih ingat malam-malam itu apinya Kita kemudian jaga sama orang pernek ini. dipadamkan gitu ya. Ya. Nah, Pak Judin kan sebagai staf UTS nih, sekarang dari tahun 2013. 2013. Dari pertama awal-awal berarti ini ya? rencananya Pak Bangsol Nah. pada tahun 2010. Oh, rencananya Rencana. dari 2010. Iya, 2010. Jadi Pak Judin udah Ya, Ikut. sudah tahu dari tahun 2010. oh gitu, Ya. dari 2010 terus 2010 udah rencana. bergabung berarti ya? Ya 2 tahun direncanakan. Nah. 2010 11. Jadi teman-teman yang baru bergabung nih, ini ada pegawai paling senior. Iya. Kalah Bu Mila juga kalah nih. Dari paling senior itu Pak Judin ini. Dedikasinya buat UTS luar biasa nih, beliau udah dari awal-awal bahkan sejak rencana. Belum UTS ada, beliau sudah ada di sini. Dan Pak Judin tuh paling tahu tanah-tanahnya ya, di Iya. mana lokasi-lokasinya ya. Iya. Karena lokasi kita memang terpencar-pencar. Ini kita beli pada tahun 2008 ya. Kita beli. Di sini, Ya, direktorat Ibu ini. Nopi yang beli yang pertama. Oh, pertamanya Bu Novi, Bu Novi yang terus beli. dijual sama Bang Zul. Ya. Pada Iya, tahun iya. 2009 dipanggil sama Bang Sol. Saya Dulu harga tanah gimana? Mahal nggak? udah 7 juta 7 1 juta itu hektar. segimana? 7 juta sehektar? 1 hektar. Wah. Ini beli sama Ibu Nopi pada tahun 2008. Murah sekali. 7 juta. 7 juta ya. Ya. Kalau sekarang itu di sini pasarannya 1 hektar kalau 300 juta aja 300 udah. ini. Sudah 500 ini kalau Sekarang 1 sudah hektar. 500. Allahu Akbar, banyak banget kita ininya ya. Jadi memang inflasinya begitu sangat tinggi, artinya
harga-harga semakin tinggi semakin tinggi. karena kan ada universitas di sini, ada satu lembaga pendidikan, jadinya apa ya, seperti gula gitu, banyak semut-semut datang Iya. sehingga dia menjadi satu pusat tersendiri. Nah, Pak Judin kan dari 2013 gitu ya, Iya. sebagai orang Batu Alang nih Pak Judin ya. Pak Judin ngerasa seperti apa sekarang perkembangan Batu Alang? Ini banyak berubah. Ya, berubah ya? Ya berubah. Berubah betul. ke arah lebih baik. Lebih tentunya. baik. Ya. Nah, jadi masyarakat apa yang misalnya berubah? Iya. Anunya Pak, namanya itu kos-kosan itu berubah. Kos-kosan ya? Di Batu Alang banyak kos-kosan juga Kantin teman-teman? juga sudah berubah. Jadi artinya taraf hidup masyarakat semakin meningkat gitu Semakin ya? meningkat sekarang Pak. Ekonominya ya? Ya, ekonomi. Heeh. Ada yang mungkin kos-kosan, ada yang Iya. jual makanan mungkin Ada ya? yang jual makanan, Laundry? laundry juga. Laundry, Itu terus yang apa di lagi? dekat Alfamart itu orang Batu Alang juga. Itu. Oh iya, yang dekat Alfamart itu Yang ya. Jadi sebelah sini. berkembang semua Ya, ya. sebar Jadi artinya semua. mata pencaharian warga di samping dia tapi di samping. sebagai petani ya. Ya, Sebagai petani dia juga banyak itu ya. ya ini di sawah-sawah ini orang Batu Alang juga ini semua. Iya, Pak iya. Haji Open, Hmm. Pak Yos itu. Hmm. Orang Batu Alang, asli Batu Alang. Oh gitu. Iya. Jadi berkembang tumbuh bersama dengan berkembangnya kampus gitu ya, Kampus Bang. itu. Luar biasa. Makasih Pak Ya, Judin. ya. Sekarang Bang Kahar. Bang Kahar. Ya Pak. Kan Bang Kahar ini baru saja gitu ya. Sebenarnya begitu banyak orang yang ingin masuk ke kampus kita ya sebagai pegawai itu gitu ya. Mungkin tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti kita gitu di sini gitu. Alhamdulillah kita jadi keluarga besar di sini. Gimana Bang Kahar ngelihat itu? Ngelihat peluang yang Bang Kahar sekarang dapatkan dengan bekerja di UTS? Itu semua kan karena Kak Judin juga itu Pak. Mm-mm. Itu makanya saya bisa masuk di UTS ini dulu ya. Masih saudaraan ini ya? Ya, Pak. Istrinya masih saudaranya Pak Judin ya? Iya, saudara sepupu satunya. Jadi senang banget ya bisa bergabung dengan UTS ya? Iya Pak. Nah, sekarang tugas di mana? Di FISIP. Oh di FISIP, iya. Oh iya, FISIP tempatnya Pak Dekan, Pak Iya, Kasanjaya ya Pak di Dekan. sana. Terus sehari-hari saya pengen tanya deh, kalau pertama itu datang jam berapa sih biasanya ke kampus itu? Jam 7 Pak. Jam 7. Iya. Terus apa biasanya membersihkan atau apa? Taman? Ya segala Nyiram. macam Pak. Nyiram. Coba pengen tahu dong apa yang dilakukan? Saya nyapu, gunting-gunting taman bunga-bunga itu Pak. Bunga-bunganya ya. Iya. Sekarang udah ahli kayaknya bunga-bunganya ya. Lagi Alhamdulillah, banyak Pak. bunga apa namanya tuh? Kembang sepatu ya? Kayak ada bunga apa aja? kayak gitu Pak. Bukan kembang sepatu ini, bunga Kembang kertas. kertas. Ya, bougainville ya. Iya. Terus nanti sebentar lagi mau musim hujan nih. Mau nanam bunga juga atau nanam apa supaya rindang di sana? Iya memang bunga sih Pak. Oh, bunga ya. Yang kita tanam kalau Nah. udah musim hujan nanti. Ada buah-buahan kan di sana? Ada Pak. Buah apa di sana? Ada durian kalau orang Sumbawa bilang. Kedondong juga kalau nggak salah ada di sana Ada ya. Pak. Ada Ada 2 pohon kedondong. kedondong. Ada durian juga ada. Iya ada. Dan ada ketapang kencana pastinya ya. Iya, ada. Ketapang kencana udah tinggi-tinggi sekarang tuh tanamannya. Terus sekarang kan selain kita kerja, teman-teman juga kan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan belajar ya. Iya, Mas Pak. Kahar dulu sampai apa pendidikannya? SMP Pak. SMP. Iya. Nah, saya pengen cerita deh, pengen tanya gitu. Kalau dulu itu gimana sih kondisinya kok banyak teman-teman ini yang putus sekolah? Apakah misalkan alasannya apakah ekonomi atau alasannya apa dulu nggak sampai melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain? Kalau saya sih Pak terus terang kan saya dibesarkan sama adiknya bapak saya di Bima di Bima? Pinapali ya, di Pinapali. Oh gitu. Asli saya tanah kelahiran saya Jotang tapi tinggalnya di Boal. Oh di Boal ya. Iya. Terus tapi mungkin karena apa nggak mampu membiayai berarti ya? Iya Pak, Oh gitu. Dulu SMP-nya di mana? Di Bima? Pinapali Pak. Di Bima? Iya. Oh di Bima. Oh gitu. Terus kemudian kesininya kapan? Masuk ke sininya 2010. Oh 2010. Waktu nikah sama Iya. istrinya.
Mas tadi yang saudaranya Pak Judin ya? Ya, Oh gitu. masuk sini 2010. Terus kan sekarang lagi ambil PKBM ya, yang kelas itu. Ya, Iya, untuk paket apa? paket C. Paket C ya, Iya. berarti ya, alhamdulillah. Berarti bisa lulus SMA ini langsung ya. Mudah-mudahan. Tapi apa aja belajar apa sih itu kemarin tuh? Oh, Apa yang pelajari? Matematika ada belajar? Udah banyak, Pak. Banyak ya. Sambil kerja terus kemudian kita ambil belajar gitu ya? Iya, Pak. Gitu. Kerja sambil belajar. Ngerti apa enggak itu? Alhamdulillah ngerti sih, Pak, Ngerti lah ya. dikit-dikit. Iya. Kalau matematika kan nggak susah, paling sama kayak kita ngitung uang aja kan. Kalau ngitung uang kan semua pasti bisa kan. Terus apalagi belajar matematika, bahasa Indonesia gitu? Enggak. Mata pelajarannya apa saja? Berapa? 3, 4 macam kalau nggak salah kemarin tuh, Pak. Nah, apa saja? Matematika, bahasa Indonesia, Ah, sama Inggris. bahasa Inggris ada juga, bahasa Inggris. betul. Sama IPA kalau nggak Sama salah. IPA ya. Oh, berarti jurusan IPA itu bisa kuliah di UTS nanti tuh. Mudah-mudahan. Jadi PKBM ya. Nah, gimana waktu kemarin kan ada berapa orang tuh yang ikut PKBM kita berikan beasiswa itu? Berapa? Belasan orang kalau nggak salah. Belasan orang ya. Ya total itu ada 20-an, 23 orang. Tapi itu paket B dan paket C gitu. Totalnya. Nah, gimana? Seru nggak kemarin belajarnya sama Lumayan, teman-teman yang lain ya? Lumayan seru. Karena dulu itu saya pengen tahu sih sebenarnya apakah dulu itu nggak bisa kuliah itu karena misalnya orang tuanya, oh, kamu nggak usah kuliah gitu, atau kemauan kita gitu. Pak, saya tahu kita lagi nggak mampu, makanya kita nggak. Itu sebenarnya alasannya apa sih sebenarnya dulu tuh? Kalau dulunya sebenarnya nggak mampu, Pak. Nggak mampu ya. Iya, dulu Jadi orang tua, Ya dari orang tua. dari orang tua ya. Iya. Udah kamu sampai SMP saja gitu ya berarti ya. Iya, Pak. Nah, alhamdulillah sekarang meskipun usia berapa Mas sekarang? Lahir tahun 80. 80 berarti sekitar 43 tahun ya. Iya, Pak. 43 tahun, tapi merasa bahwa ya sekarang namanya pendidikan tuh sampai kapanpun bisa gitu ya. Sekarang alhamdulillah ada kesempatan PKBM ya. Iya. Oke, sekarang paket C, mudah-mudahan sesegera mungkin lulus ya. Iya, Pak. Oke, Pak Judin lagi. Pak Judin, kita ini kan kampusnya terus berkembang ya Pak Judin. Iya. Sekarang mahasiswanya ada banyak gitu ya. Terus berkembang gitu. Kalau Pak Judin, ingin Pak Judin tuh pengennya kampus ini tuh pengen seperti apa gitu. Saya pengen tahu harapan dari teman-teman semua. Iya. Ada harapan nggak yang ingin Pak Judin pengennya tuh kampus tuh begini gitu misalnya? Apa gimana gitu? Ya kampus ini sudah lumayan, Pak. Udah lumayan ya. Yes. Dari tahun ke tahun ada Dari peningkatan. tahun sudah meningkat. Heeh. Apa yang paling Pak Judin senengin dari kampus ini apa? Tapi senang supaya ini teman dari luar-luar ini sudah membaikkan. Oh iya, jadi banyak orang yang dari Banyak orang luar, yang dari gitu ya. luar. Jadi keluarga baru lagi Iya. di tempat kita gitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi masyarakatnya juga welcome gitu ya. Ya. Mm-mm. Dan bisa menjaga kondusivitas dari kampus kita Masyarakat gitu juga ya. sudah Hmm. Hmm. Kalau Pak Judin punya anak berapa anaknya? 3. 3 ya. Ada yang kuliah di sini nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Nanti ya mungkin kalau teman-teman yang lain kan kita punya apa namanya beasiswa ya buat Iya. anak-anak dari karyawan kita berikan beasiswa gitu ya Pak Judin. Ya, Pak Judin juga sekarang ngambil paket C ya. paket C. Nah, bentar lagi lulus dong ya. Iya. Gajinya naik dong kalau lulus. Mudah-mudahan, Pak. Apa jurusannya tadi sama IPA juga ya? Iya. Bukan sama- IPS, bukan. Sama. Sama ya IPA ya. IPA. Nah, Matematika. oh gitu. Kemarin ujiannya nyontek nggak? Nyontek. Bareng-bareng ya sama teman-teman Bareng-bareng. yang lain ya. Kayaknya seru ya. Ya seru di sana, Pak. Ya karena teman-teman ada 20-an. Ada yang- masyarakat yang lain-lain di sana, Pak. masyarakat yang lain-lain Banyak. juga bareng-bareng gitu ya Masyarakat. untuk PKBM. Ya. Karena teman-teman Masyarakat kita Moyo juga ikut di sana, Pak. agak ini ya, iya betul. Apa banyak masyarakat kita itu yang putus sekolah di Sumbawa Iya. ini sebenarnya. Mungkin karena tadi disampaikan Pak Kaharudin juga karena masalah apa namanya ketidakmampuan orang tua ya waktu Iya, itu ya waktu mungkin itu ya. ya.
kemiskinan Ya, sehingga tidak mampu untuk ini. Bukan karena budaya ya. Bukan. Mungkin karena kalau orang yang mampu sih mereka akan menyekolahkan anak-anaknya. Ya kalau dulu Hmm. tidak mampuan itu dulu Pak. Iya, kemampuan ya. Pada tahun 80-an itu. Iya, iya, 90. iya. Iya, iya. Ya artinya putus sekolah itu jamak kita lihat di sini gitu. Iya. Nah, makanya sekarang usaha kita adalah bagaimana teman-teman ini bisa mengenyam pendidikan. Nah, alhamdulillah negara kan memfasilitasinya melalui PKBM namanya. Ya Pak. Nah, sehingga bisa mengejar paket B, paket C gitu ya Pak Judin ya. Ya, Pak Judin, kan taman kita ini luas-luas gitu ya. Ya. Banyak banget, banyak juga yang belum. Kalau di sini sih sudah ada rumput-rumput ditanam sama Pak Judin gitu. Tapi banyak juga yang ini. Ada nggak kendala-kendala ngurus taman yang luas kayak gini? Ini masalah air ini juga Pak. Iya ya, air Ya, ya. masalah air. Mm-mm. Karena airnya agak Ya. sulit ya. Agak sulit betul ini kena air. Karena sekarang lagi Iya. ya di sini ada irigasi, tapi irigasinya Ini sudah. kalau air yang di sini yang kita pakai, kalau kita pakai tidak ada untuk di dalam Sawah, kampus, ya? di kampus. Kalau untuk kita siram bunga ini, Iya, iya. Kalau untuk pakai sumur ya. ya itu Kalau pakai sumur air memang sumur itu seperti tidak itu ada ya, untuk oke. orang di dalam. Oke, oke. Nah, jadi selain air ada lagi nggak kendala lain? Mungkin ke apa namanya? Kekurangan orang, sarpras atau apa? Tidak sih kekurangan orang. Ini lumayan banyak ini. Tapi teman-teman ini kan selain di sini ya nggak full time kan di sini, nggak penuh waktunya, tapi banyak yang kalau agak siang sedikit sudah ke sawah gitu ya, karena punya sawah sendiri masing-masing ya. Masing-masing. Semua orang punya sawah ya. Semua sih. Nah, ada sapinya juga ya. Ya ada sapi. Iya, bagus itu. Menurut saya gajinya lebih besar dari UTS. Nah, Pak Judin kan orang yang pertama tuh, ya mungkin generasi awal gitu masuk UTS gini. Itu waktu pertama UTS dibangun itu kayak gimana Pak Judin di sini? Sebetulnya kan banyak orang kalau waktu itu Pak. Orang apa namanya itu di sama makhluk itu. Makhluk apa? Ada yang penunggu maksudnya? Iya. Wah. Ini pernah Siapa? di sini nyinsu pernah ada sinsunya lari. Sensornya lari. Iya. Kok bisa lari? Kan dia nggak bisa jalan. Pak ini dulu Oh gitu? sebelum UTS ini. Dulu kita kerja UTS ini. Oh gitu, Kita pernah tebang sensor. kayu-kayu besar ini dulu pada gitu. tahun 2011. Lari sendiri dia? Iya. Larinya tuh gimana maksudnya? Kayak Iya sama kayunya lari itu. oh sama lari kayunya? Iya. Oh pernah kayak gitu Pak Kahar? Iya. Oh di atas ini? Iya. Terus malam ini Pak, terus datang ke istri saya malam. Oh gitu Iya. katanya. Dia dikasih apa namanya itu minta ayam 2, kita di sini. Oh gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal bisnis gitu ya Iya. yang mungkin dialami oleh teman. Tapi sebelum masuk ke UTS sebelum ada. Sebelum ada UTS itu. Nah setelah ada UTS ini gimana? Iya, banyak orang yang kerja di sini. Nah, yang ngerasa apa? Diganggu nggak diganggu? Ya diganggu. Kan? Diganggu? Ya, Masa? pingsan karena pingsan. Oh kalau pingsan mah karena nggak makan itu. Enggak. Enggak tuh. Iya iya. Kesurupan itu semua. Ya memang namanya hal gaib itu ada. Iya. Kita sebagai orang yang beriman kan harus percaya dengan hal-hal yang gaib gitu. Mungkin dia punya dunianya sendiri gitu kan. Iya. Kita juga punya dunia sendiri. Nah terus kalau dulu ada cerita, ya tadi kan cerita horor ya. Iya. Cerita-cerita yang apa? Yang seru gitu. Iya. Kalau Apa? kita dikasih makan di kubur sana itu Pak. Oh di tempat makam sana? Ya tempat makam sana. Di Apa situ tuh? tempat kita dikasih makan. Sama siapa? Kita sih dikasih sana. Oh kasih sajen bukan? Iya. Oh gitu. Kasih makanan. Kasih makanan. Dulu pas awal-awal banyak kayak gitu berarti ya? Iya. Artinya waktu ada UTS atau belum? Sebelum ada UTS Oh, sering gitu. orang kampung-kampung dari jauh itu Pak. Oh kampung yang jauh Iya. malah yang datang ke sini Datang gitu ke ya? sini. Kayak ziarah gitu ya Iya. mungkin ya ke makam gitu. Iya Pak. Tapi ngasih makan makanan. Makanya dipakan sama Pak Judin jangan-jangan. Enggak. Kita makan bersama. Oh kita makan bersama. Bukan sesajen bukan itu kan? Iya, Makan bersama dikasih tapi. makan itu. Oh dikasih Pas makan kita juga. pulang dikasih makan itu. Oh. Ditaruh makan di Terus situ. ada yang makan nggak? Enggak. Enggak ada Paling ya? makan anjing. Makan aja. Makan satwa-satwa ya yang lain ya.
Orang Moyo juga sering ke sini. Pak Judin, kalau zaman dulu banyak kan, sekarang kita nih sering banyak monyet yang turun nih Iya. dari sini. Dari dulu banyak monyet ini. Dari juga? dulu. Dari dulu banyak ya? Babi juga sini dulu. Babi. Rusa dulu di sini banyak. Rusa juga? Iya. Oh, berarti sering Ini ada kan berburu. hutan ini dulu. Hutan ya. Tapi kan katanya sebelum UTS dibangun ini masih Masih gersang hutan. ya? Ya. Nggak banyak pohon-pohon karena tadi Banyak pohon ditebangin di ya? sini. Masih hutan di sini sebelum ada UTS. Iya, sebelum ada UTS. Pas UTS Tahun bangun kan 2010 ini masih hutan. ini, 2010 masih hutan, tapi sebelum ada UTS udah gundul gitu ya? Iya, sudah guna. Makanya ditanami pohon-pohonan sekarang ya Pak Judin ya? Oh gitu. Oh, seru juga ternyata tuh teman-teman semua. Oke, Pak Kahar sekarang. Pak Kahar, kan kita nih di Sumbawa ini ada satu, nggak tahu budaya atau apa ya, dalam mengembala sapi itu. Sapi itu jadi memelihara sapi itu dikencarin gitu ya, biasa aja gitu. Sebenarnya dari dulu memang waktu Pak Kahar ada di sini, itu apakah memang budaya itu begitu ya terus-terusan, atau baru-baru ini aja atau bagaimana Pak Kahar? Dari dulu kalau itu Pak. Dari dulu ya? Iya. Semua masyarakat tuh memang dilar gitu ya? Iya. Sapinya itu memang dilar. Sehingga kadang suka masuk ke taman kita, dia makan-makanin bunga-bunga dan lain-lain gitu ya. Memang agak sulit ya untuk melarang masyarakat, walaupun saya dengar ada perdanya juga tuh. Iya, kalau peraturannya. itu kan ada musimnya itu Pak. Hmm, Kalau musim panas kayak gini memang terlepas semuanya Pak. dilepas semua ke Iya, lahan ya. Iya. Karena memang sulit juga pakan ya kalau ngambil sendiri ya. Iya, kalau udah musim hujan, pas mereka masing-masing udah tangkap sapinya. Tangkap lagi sapinya ya, gitu. Pak Kahar punya berapa sapi? Udah ada Pak. Nggak punya Kak, nggak punya sapi. Pak Judin nggak punya juga. Ada Pak. Pak Judin ada. Oh, iya. Nah sekarang dilepasin ke lahan-lahan gitu aja ya berarti ya. Ya. Iya. Ada sapi bagus. Hmm. Ada 4 tempat saya. Iya iya. Oke. Pak Kahar anaknya kelas berapa? Yang besar kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Sebentar lagi nanti kalau kuliah, suruh kuliah ya. Harus Insya Allah. kuliah anaknya, bisa masuk ke UTS. Untuk pegawai kita bisa berikan beasiswa biasanya gitu. Pak Kahar ya. Iya Pak. Pak Kahar, ini pertanyaan terakhir. Pak Kahar, apa sih yang hal-hal baik yang didapatkan dari UTS apa kira-kira? Udah banyak Pak. Banyak banget. Banyak Apa coba? Jangan banyak-banyak, itu sebutkan aja. Kan sering sih dikasih tahu sama Eh. atas-atasan kita itu Pak, gimana tata cara baiknya kita kerja atau maupun mengelola taman itu. Iya. Pokoknya banyak Pak. Saya Pak Kahar ya. Insya Allah Pak. Sampai terus-terusan menjaga taman kita, karena taman itu bagian penting dari kampus kita ya, kayak wajah kita lah gitu. Kita kan pengen wajah kita ini, Pak Kahar pengennya ganteng terus kan, pengen cantik terus ya, makanya harus kita rawatnya itu bukan hanya sekedar karena takut kerja sama atasan, takut marahin atasan segala macam, enggak, justru harus kita kerjanya dengan hati gitu ya. Dengan kalau kita merasa ini milik kita sendiri, maka insya Allah taman juga akan sangat bagus sekali gitu. Seperti taman ini nih, saya senang sekali salah satu staf kita Heri ya yang menjaga sangat bagus sehingga ya tamannya terlihat asri. Oke, makasih ya Pak Kahar ya. Ya Pak. Pak Judin. Oke, Pak Judin, ini mungkin pertanyaan terakhir. Harapan Pak Judin terhadap kampus ini gimana Pak Judin? Punya harapan nggak? Iya. Ya harapan saya juga seterusnya. Tidak bisa kita kerja harus di sini terus-terusan. Mudah-mudahan terus-terusan ya Pak Judin ya. Insya Allah. Makanya ayo kita sama-sama rawat ya Pak Judin ya. Kemarin saya ditanya sama Bang, ada pensiun, kalau saya tidak ada pensiun, saya bilang. Saya yang jaga UTS. Iya. Terus kita sampai pensiunnya sampai meninggal dunia ya. Iya. Jadi nggak ada waktu pensiunnya. Kalau orang kan ada pensiunnya ada Ya, 60 tahun, teman saya 65 ada tahun. pensiun, saya bilang. Kalau saya tidak ada pensiun. Terus-terusan di sini selama Ya, masih terus-terus. sehat, Ya. kita masih bisa menjaga kampus ini ya terus-terusan, karena kita merasa memiliki ya Pak Judin ya di sini. Apalagi Pak Judin dari awal tuh, dari awal pertama UTS berdiri, Pak Judin sudah bersama-sama senang ikut. sekarang Pak. Sudah ada UTS ini.
Oh iya, alhamdulillah. Jadi kami juga turut senang, Iya. masyarakat Batu Alang dan juga Ya, masyarakat masyarakat Pernek, juga sudah senang sekarang. ya masyarakat Boak dan Iya. sekitarnya. Bawa Klesing Alhamdulillah. Pernek. Mm-mm. Jadi kita semua sudah mendapatkan manfaatnya ya Pak Judin ya, Iya, Pak. dari kampus ini. Kita juga sangat senang sekali, Ya. sehingga mudah-mudahan ya ke depan kita saling menjaga saja gitu ya. Saya, Pak. Gitu. Saya kira itu saja teman-teman semua di acara Bincang-Bincang Rektor edisi kali ini, berbincang santai di suatu sore yang sangat sejuk saat ini, angin sepoi-sepoi di kaki Bukit Olat Maras. Kita kembali lagi di edisi Bincang-Bincang Rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.